والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Teh Ainaika yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu akan ada materi mengenai menjaga dan melestarikan lingkungan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa muslim yang paling baik adalah muslim yang paling baik akhlaknya. Kita tidak hanya dianjurkan untuk berbuat baik kepada manusia saja, tapi kita juga dianjurkan untuk berbuat baik terhadap lingkungan, termasuk hewan dan tumbuhan. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh Bapak Gun-Gun Saptari Hidayat STMBA atau yang biasa dipanggil Kang Gun-Gun. Beliau merupakan Direktur Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Nah, bagi ayah bunda serta sahabat-sahabat nih yang tahu, yang kalau suka di daerah Bandung itu suka ada Kang Pisman gitu ya. Nah, Kang Pisman ini merupakan program dari Bapak Gun-Gun. Baik, tapi sebelum pematerian, saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Gun-Gun Saptari Hidayat ST, Presiden Direktur Bandung Clean Lines Enterprise, alamat Jalan Kembang Tengah nomor 25 Bandung, tempat tanggal lahir Bandung 8 Desember 1980, status menikah, alamat perusahaan Jalan Surapati nomor 126 Bandung, lalu pendidikan, Pajajaran Kindergarten, Cipaganti Elementary School Bandung, SMPN 5 Bandung, SMA N3 Bandung, Environmental Engineering Bandung Institute of Technology, Master of Business Administration ITB. Lalu prestasi beliau, General Manager of Kaizen PC, Business Development Manager of PT Selaras Karya Raya, Director of GRAK Konsultan, Members of Bandung Zero Waste Community, General Director of Bandung Clean Lines Enterprise, Presiden Direktur of Bandung Clean Lines Enterprise. Beliau juga pernah menjadi pembicara internasional, yaitu International Conference on Sustainable Material Management and Resource Sustainable Technology Exhibition, International Environmental Partnership di Taiwan, Sustainable Material Management, Asia Pacific Economic Corporation di Peru, International 3R Conference Hamamatsu City di Jepang, dan training and workshop on reduction of food loss and waste in the Organization of Islamic Cooperation Countries, Ministry of Agriculture and Forestry di Turki. Wah, Masya Allah sekali ya, prestasi-prestasi dari Kang Gun-Gun ini sudah sampai internasional. Semakin memotivasi kita ya untuk semakin berusaha dalam melakukan segala hal. Ayo langsung saja. Assalamualaikum Bapak Gun-Gun, apakah sudah terhubung? Ya, waalaikumsalam Bapak Ibu Akang Teteh semua. Suara saya terdengar? Siap terdengar Kang. Baik, karena Kang Gun-Gun sudah terhubung, kepada Kang Gun-Gun dipersilahkan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, Akang Teteh sekalian, senang hari ini bisa silaturahim ya dengan keluarga besar SMA DTBS Darut Tauhid ya. Hari ini saya izin berbagi sharing tentang materi yang sangat penting dimiliki oleh kita sebagai seorang Muslim. Salah satunya tentang kepedulian terhadap lingkungan. Namun mungkin nanti saya akan lebih banyak strength point-nya di dunia saya hari ini, yaitu tentang persampahan begitu. Izin saya share slide. Ya, nah kita mulai ya. Baik, jadi saya mulai dengan cerita bahwa kebetulan saya hari ini sedang membantu Bapak Wali Kota Bandung, Mang Oded gitu ya, untuk membangun sebuah gerakan yang disebut namanya Kang Pisman. Mungkin sebagian sudah sering lihat gambarnya atau mendengar. Nah, hari ini saya akan cerita kepada Bapak Ibu Akang Teteh seperti apa sih program Kang Pisman. Termasuk juga saya juga dengan Ustadz Hanan Ataki dan beberapa teman-teman komunitas juga sedang menggagas gerakan less waste ya, yang kurang lebih filosofinya sama, hanya bahasa komunikasinya yang kita bedakan. Baik, mungkin saya mulai dulu dengan latar belakang ya. Kenapa sih kita harus peduli kepada lingkungan gitu ya? Nah, salah satunya kan memang ada cerita di balik peristiwa penciptaan manusia ya. Pada saat itu kita ini diciptakan oleh Allah, dan menariknya sebetulnya kalau kita pahami ada cerita di luar sekedar penciptaan manusia ya. Jadi kan sebelum manusia ini diciptakan, ternyata sudah ada makhluk lain, termasuk di bumi ya. Jadi di bumi ini kan katanya ada makhluk sebelum kita dari golongan jin, yang menariknya adalah ternyata ada satu sosok jin yang sangat soleh. Dalam riwayat dikatakan itu katanya namanya Azazil. Saking solehnya si jin ini derajatnya naik setara dengan malaikat. Dan itu dia naik ke langit gitu ya. Jadi tinggalnya bersama malaikat, dan Allah memang sudah menyampaikan bahwa Allah akan menjadikan ada khalifah nanti di bumi ini. Mungkin kalau pakai bahasa kita ya, si jin ini teh sudah GR gitu ya. Azazil ini tuh gitu ya. Mungkin beliau ya akan jadi khalifah di bumi gitu. Tiba-tiba ternyata Allah menciptakan satu makhluk baru dari tanah yang namanya manusia gitu. Yang ternyata Allah lebih memilih manusia ini untuk menjadi khalifah di bumi dibandingkan si jin yang sangat soleh ini gitu, yang derajatnya akhirnya naik setara malaikat. Bahkan saking Allah memuliakan kita, saat waktu itu si makhluk yang soleh ini, si jin Azazil ini disuruh sujud, termasuk juga para malaikat. Malaikat yang tidak pernah buat dosa disuruh sujud kepada kita manusia, dan salah satunya Allah mendeklarasikan bahwa nih sosok inilah yang akan menjadi khalifah di bumi nanti begitu. Nah, jadi kita ini ke dunia sebagai khalifah ini bukan cuma sebagai khalifah, tapi ada peristiwa bahwa Allah lebih memilih kita, lebih percaya kepada kita dibandingkan Azazil yang soleh itu, termasuk juga lebih mempercayakan bumi ini ke kita, melebihi dari malaikat yang tadi gitu ya. Nah, namun ini jadi sebuah pertanyaan hari ini, apakah kita sudah menjadi khalifah dengan baik di bumi ini gitu ya. Nah, baik, saya ingin cerita bahwa hari ini ada 3 akhlak buruk ini yang berhubungan dengan sampah ya, yang bertentangan dengan misi hidup kita sebagai manusia gitu ya, kurang lebih yang tadi ya. Yang pertama, akhlak buruknya adalah membuang sampah sembarangan. Saya rasa ini semua Bapak Ibu Akang Teteh sepakat ya kalau dengan ini. Dan nah, mungkin ada sedikit ice breaking. Ini ada beberapa gambar ya. Mungkin pernah menemukan gambar-gambar sejenis gitu ya. Ini mungkin yang alirannya agak sadis. Ya Allah, cabutlah nyawa orang yang suka membuang sampah di sini. Nah, bahkan Agim pun pernah menuliskan sebuah quotes, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 5 tahun, 17 tahun belajar, tapi masih buang sampah seenaknya, belajar apa aja ya. Ini menjadi sebuah teguran begitu, bahwa akhlak yang buruk itu salah satunya adalah buang sampah sembarangan. Dan waktu itu saya ingat, saya bersama Mang Oded, Wali Kota Bandung, pada saat tahun baru, kita melakukan ada GPS. Nah, yang menarik adalah ketika kita melakukan GPS, gerakan pungut sampah, ternyata ada 2 sampah paling banyak yang ada di jalan. Yang pertama puntung rokok, yang kedua adalah plastik. Ini sampah yang paling banyak di jalan. Dan bicara sampah plastik, hari ini ada sebuah penelitian tahun 2015, bahwa katanya Indonesia, ini negara kita, negara muslim terbesar ini, ternyata penghasil sampah plastik ke laut nomor 2 di dunia. Tentu ini menjadi renungan gitu ya buat kita. Bahkan ini ada satu film
yang saya juga ingin sampaikan, film cerita tentang di Bali ya. Saya coba siapkan filmnya. Jadi di Bali itu ada satu tempat namanya Nusa Penida. Nah, ini menarik. Si tempat ini dulunya tempat untuk menyelam, tapi ternyata hari ini situasinya berbeda sekali. Kita lihat filmnya, apa yang terjadi di sana. Nah, ini dia. Kita lihat sama-sama ya. Jadi ternyata kalau biasanya nyelam itu ketemunya ikan, nah, ikannya masih ada tuh, tapi sekarang ikannya ada ikan-ikan tambahan, ada yang warna-warni. Nah, ini juga nih kantong kresek yang selama ini kita anggap enteng, ternyata hari ini terbuang ke laut kan. Ketika kita buang sampah sembarangan ke sungai gitu ya. Nah, ini terbawa ke laut. Dan hari ini ada sebuah penelitian bahwa 95% kantong kresek kita itu biasanya rata-rata cuma sekali pakai. Lalu yang kedua juga berakhirnya nggak jauh, kalau nggak di sungai, di laut, minimal terakhir tuh di TPA, di tempat pembuangan akhir sampah. Nah, ini tentu menjadi renungan bagi kita gitu ya. Di tempat yang sangat indah ini ternyata sekarang sudah mulai rusak begitu ya. Dan benar kata Quran surat Ar-Rum ayat 41 hari ini, Zoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinnas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat, di laut, disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatannya ini. Nah, dan bukan hanya merusak lingkungan, perilaku buang sampah sembarangan ini, tapi juga ternyata menzolimi makhluk Allah yang lain. Ini sebuah peristiwa hari Senin 19 November 2018, ada ikan paus terdampar di Wakatobi, Sulawesi ya. Luar biasa ternyata begitu ikan paus ini terdampar, lalu kan dia mati ya, itu tubuhnya dibelah, ternyata di dalamnya terdapat berkilo-kilo plastik. Bahkan ketemu ada sendal jepit. Ini luar biasa gitu ya. Ternyata sampah yang kita anggap enteng ini ternyata sudah menzolimi makhluk Allah yang lain. Bahkan ini juga ada satu film, ada seekor penyu yang waktu itu ditemukan oleh para aktivis lingkungan. Ternyata di dalam hidupnya ada seperti dua benda. Benda ini benda yang sering dianggap enteng oleh kita. Bahkan penelitian mengatakan benda ini kebanyakan hanya sekali pakai saja. Cuma dipakai hitungan paling lama beberapa menit saja, lalu langsung dibuang jadi sampah. Kita lihat, benda apakah ini yang selama ini kita anggap enteng, kita cuma pakai sekali, hanya detik, kadang bahkan gitu, menit. Ternyata benda ini sudah menzolimi manusia. Kita lihat, nah, apakah itu? The sterile swabs, could you put them into the iodine and then we're just gonna try to clean it? Dan ternyata setelah diteliti lebih dalam, benda itu adalah sedotan plastik. Sesuatu yang selama ini kita anggap enteng, tapi ternyata tanpa disadari sudah menzolimi makhluk Allah yang lain. Sekali lagi, sedotan ini kita mungkin pakainya hanya sekali saja, hitungan detik langsung jadi sampah. Nah, dan bukan hanya itu, kan kita juga membuang plastik ya. Nah, plastik itu ternyata ketika masuk ke sungai, ke laut, itu kan terkena tekanan dan itu akhirnya pecah, jadi kecil-kecil. Nah, itu disebut namanya mikroplastik. Dan hari ini juga ternyata ikan-ikan yang ada di Indonesia pun sebagian diantaranya sudah mengandung mikroplastik. Jadi ketika dicek di dalam perutnya ternyata ada serpihan-serpihan plastik. Nah, kalau ini ikannya juga ternyata kan kemakan sama kita ya. Jadi ini juga jadi masalah buat kita. Nah, itu yang pertama, akhlak yang jelas tidak sesuai dengan misi kita sebagai khalifah, yaitu membuang sampah sembarangan. Yang kedua, akhlak kita yang berhubungan juga dengan sampah ternyata adalah mubazir. Nah, apa mubazirnya? Nah, mari kita lihat. Di satu sisi kita menemukan ada orang-orang yang kelaparan,
tidak punya uang untuk membeli makan dan lain-lain. Bahkan ini jadi salah satu program PBB namanya Zero Hunger gitu ya. Dan di sisi yang lain, ternyata kita menyia-nyiakan makanan. Bahkan dalam penelitian yang lain katanya Indonesia pun peringkat kedua negara yang suka membuang makanannya. Nah, padahal kalau kita betul-betul kelola makanan ini dengan baik, itu setiap hari itu datanya ini setiap tahun maaf ya, total sedunia itu ada 1,3 miliar ton makanan terbuang setahun di dunia. Yang kalau makanan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang miskin, maka ini cukup untuk memenuhi sekitar 870 juta orang yang kelaparan. Jadi ternyata perilaku kita membuang sampah makanan ini dampaknya luar biasa. Kalau kita bisa mengurangi ataupun menghilangkan itu, bahkan kita bisa membantu 870 juta orang yang kelaparan. Sehingga benar kata ayat Allah, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitonu lirabbihi kafur. Jadi ternyata sampah makanan kita ini ya jelas bagian dari pemborosan. Dan benar kata Allah, sesungguhnya pemboros-pemboros adalah saudara-saudara syaitan. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, apa sih akhlak buruk yang selama ini tanpa kita sadari ya. Nah, ternyata ini mencampur aduk sampah. Nah, saya ingin sampaikan satu kalimat yang agak shocking, mungkin mengagetkan ya bagi Bapak Ibu dan Akang Teteh semua. Kalimatnya seperti ini, setuju nggak? Membuang sampah pada tempatnya ternyata adalah akhlak yang buruk. Nah, kira-kira setuju nggak dengan kalimat ini? Mungkin kaget ya, loh kok bisa sih? Kan buang sampah pada tempatnya akhlak yang baik. Ya, kalau kita bicara levelnya cuman menjaga kebersihan. Tapi ketika kita bicara levelnya menjaga lingkungan, ternyata ini akhlak yang buruk. Tidak sesuai. Nah, ini kalimat masih koma nih. Komanya apa? Nah, ini dia kalimat lanjutannya. Jika masih dicampur. Jadi Bapak Ibu Akang Teteh sekalian, hari ini saya mohon izin menyampaikan satu pesan yang akan mengejutkan mungkin, yaitu tentang ini. Bahwa buang sampah pada tempatnya itu tidak cukup ternyata kalau kita ingin menjaga lingkungan. Kalau masih dicampur. Nah, selama ini kan akhlak kita begitu ya. Sisa makanan dan lain-lain itu kita campur. Nah, mari kita lihat. Dan ini ada satu ayat Quran yang jadi tidak bisa diamalkan gara-gara ayat ini. Nah, ayatnya dalam surat Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Bapak Ibu Akang Teteh sekalian, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan di bumi ini. Ayatnya seperti itu, idealnya seperti itu. Tapi kalau kita mau jujur, hari ini ada nggak kira-kira sesuatu yang sia-sia? Ternyata ada kan? Yang kita sebut namanya sampah. Sampah itu jadi sia-sia karena ternyata akhlak kitanya yang salah. Nah, salah satu akhlak buruk yang ini membuat akhirnya sampah ini jadi sia-sia adalah mencampur aduk sampah. Nah, hari ini kita akan coba bahas sebetulnya kenapa sih sampah ini jadi bermasalah. Salah satunya karena kita coba evaluasi ya. Biasanya kalau kita dengar kata-kata sampah identiknya dengan apa? Biasanya dengan kata-kata jijik, betul ya? Jorok, bau, sumber penyakit. Nah, pertanyaannya adalah sampah jenis apa sih yang membuat sampah itu jadi jijik, jorok, bau, sumber penyakit, dan lain-lain. Ternyata itu adalah sampah sisa makanan, betul nggak? Yang tadi kita sudah mubazir, setelah itu juga dicampur. Sisa makanan ini sebetulnya yang ternyata jadi sumber masalah. Yang selama ini akhlaknya si sampah makanan ini ataupun sampah organik yang kita kenal itu dicampur dengan sampah yang lainnya. Sehingga akhirnya material-material lain itu pun jadi kotor, jadi jijik, jorok, bau, dan akhirnya tidak bisa kita manfaatkan. Jadi ayat Ali Imran 191 ini nggak bisa kita optimalkan. Nanti Kang Gundun akan cerita, kalau kita mengelola sampah dengan baik, maka ayat Ali Imran 191 ini insya Allah terbukti. Nah, sekarang kita lihat, kemana sih sampah kita? Nah, selama ini kan kita tuh mencampur sampah tadi ya, jijik, jorok, bau. Nah, yang terjadi sebetulnya kita bukan menyelesaikan masalah, tapi hanya memindahkan masalah. Nah, tadi ya, sisa makanan yang jijik, jorok, bau itu kita campurin, tadinya jijik, jorok, baunya di rumah kita, pindah ke petugas kebersihan. Akhirnya mamang-mamangnya juga ikut ke bawah jijik, jorok, bau. Setelah itu
dipindahkanlah si sampah yang jijik jorok bau ini ke TPS, tempat pembuangan sementara atau penyimpanan sementara sampah. Akhirnya di TPS pun jadi jorok. Jijik jorok baunya pindah ke TPS. Lalu dari TPS itu oleh truk PD kebersihan dibawa. Ini truknya PD kebersihan gitu ya. Meskipun kita sudah tutup pakai terpal, ada SOP seperti itu, tetap yang namanya bau itu tidak bisa kita hindari. Jadi jijik jorok baunya pindah ke truk. Dan perjalanan dari kota Bandung menuju ke tempat pembuangan akhir sampah itu jaraknya 45 kilo. Lokasinya Bandung Barat di di Kabupaten Bandung Barat, dan itu ternyata menzolimi warga-warga yang ada di perjalanan. Jadi kalau Bapak Ibu Akang Teteh pernah berada di belakang truk sampah, meskipun sudah kita tutup tadi ternyata tetap bau gitu kan. Ini masalahnya gitu ya. Dan yang menarik adalah, nah kita ini membuang sampah ke Sarimukti, itu di Bandung Barat, jarak 45 kilo. Dan begitu sampai di Sarimukti pun ternyata itu masalahnya pindah ke sana. Jijik jorok baunya pindah ke lokasi TPA tersebut. Dan konon katanya bau sampah di TPA itu 3 km tercium. Jadi kebayang gitu ya, jijik jorok baunya hanya pindah-pindah saja gitu ya masalahnya. Dan bukan hanya itu, nah pola ini dalam istilah dunia akademik pengelolaan sampah disebut namanya kumpul angkut buang. Jadi sampah dicampur, kumpul angkut buang. Dan ini adalah pola paling primitif dalam pengelolaan sampah di dunia. Hari ini kita masih seperti ini, sebagian besar sampah kita masih seperti ini. Dan ini bukan menyelesaikan masalah, tapi hanya memindahkan masalah, bahkan menzolimi orang lain. Dan Allah pernah menegur kita lewat sebuah peristiwa tahun 2005. 21 Februari tahun 2005 dulu, TPA kita itu masih di Lewi Gajah, itu ternyata longsor. Jadi longsor, sampahnya longsor. Dan itu menimpa satu kampung, dan akhirnya 147 orang meninggal dunia. Sampah dari kota Bandung ini yang kita buang ini ternyata pernah membunuh 147 orang pada tanggal 21 Februari tahun 2005. Peristiwa ini menghebohkan dan akhirnya menjadi berita nasional. Ini adalah foto-fotonya di zaman kejadian tersebut. Kebayang Bapak Ibu Akang Teteh waktu itu ya. Akhirnya Bandung dari yang tadinya Bandung Lautan Api berubah jadi Bandung Lautan Sampah. Kenapa? Karena kita nggak bisa buang sampah kita ke sana. Dan sampah sehari di kota Bandung itu datanya adalah 1.500 ton. Nah 1.500 ton itu kurang lebih sekitar 250 truk setiap hari. Itu kita buang ke sana. Nah bayangkan ketika akhirnya saat itu kita nggak bisa buang, ditutup tuh si TPA. Sampahnya menggunung di jalan. Ini luar biasa gitu ya. Dan gara-gara peristiwa ini akhirnya kota Bandung tadi sempat disebut Bandung Lautan Sampah, dan tanggal 21 Februari itu diperingati menjadi Hari Peduli Sampah Nasional. Ini ada sedikit cuplikan film pada saat kejadian peristiwa itu. Pemirsa, hingga hari ini timbunan sampah masih menumpuk di berbagai sudut kota Bandung. Bau sampah sangat menyengat ketika kami mulai masuk di kota Bandung. Timbunan sampah berada di jalan-jalan utama, seperti di sepanjang Jalan Pasteur dan Jalan Sudirman. Walaupun dimasukkan ke dalam kantong dan ditutup oleh terpal, namun sampah ini menebar bau dan mengundang lalat. Alhasil timbunan sampah menjadi keseharian di kota yang berjuluk Kota Kembang ini. Namun warga terpaksa harus menutup hidung ketika lewat di kawasan ini. Warga Bandung saat ini menyebut kotanya sebagai Bandung Lautan Sampah. Sampah juga dibiarkan di jalan-jalan menuju perumahan dan pemukiman penduduk. Sudah 3 bulan lebih, sampah juga menumpuk di Jalan Cihampelas. Padahal kawasan ini adalah salah satu pusat perdagangan busana yang banyak dikunjungi oleh para pelancong. Dalam sehari, terdapat 4,5 juta ton sampah di Bandung. Bandung sudah dinyatakan sebagai kota darurat sampah. Pemirsa, beberapa warga yang kami temui menyatakan bahwa saat ini mereka sudah mulai ketakutan dengan beberapa penyakit seperti diare atau leptospirosis yang bisa ditimbulkan dari lalat dari tumpukan sampah ini. Dari Bandung, Jawa Barat, saya Lufiana dan Yoki Yusanto melaporkan. Wali Kota Bandung, Dada Rosada, menyatakan pihaknya sudah menyiapkan 3 tempat pembuangan akhir sementara. Bapak pernah menjanjikan bahwa hari ini hari terakhir bersih dari sampah, tapi sampai saat ini sampah masih ada di Kota Bandung. Janji saya, janji kesepakatan dengan Pak Bupati Garut yang menyatakan kita berdua
bahwa memang bisa, karena memang sudah bisa. Sebagian warga Pasir Bajing menyatakan siap untuk menerima sampah Kota Bandung selama 3 bulan. Tapi dalam pelaksanaan kemarin juga ada penjagalan gitu kan. Jadi terpaksa kita mencari lagi. Kalau memang Pasir Bajing tidak bisa, yang semula Pak Bupatinya sudah mengizinkan dengan sebagian warga, dan kemudian juga ada warga kecil juga yang menjegal. Gitu. Siapa yang menjegal itu? Tidak tahu, pokoknya warga Republik Indonesia. Ya, jadi film itu menceritakan tentang bahwa pola selama ini kumpul angkut buang itu menjadi masalah. Dan saat ini semua juga sebetulnya kejadian ini masih akan berulang kembali kalau kita tidak merubah polanya. Dan TPA tadi ya, tempat pembuangan air sampah, tadi kan di Lewi Gajah, sekarang kita pindah ke Sari Mukti, itu 2023 akan ditutup. Jadi terbayang kita harus mencari TPA yang lain. Sudah ada TPA yang lain rencananya di Legok Nangka, tapi kapasitasnya 1.200 ton per hari, lebih sedikit daripada apa yang selama ini sampah yang dibuang Kota Bandung. Lalu biaya pun akan naik 5 kali lipat. Nah, tentu ini menjadi renungan bagi kita bahwa kita punya masalah sehingga kita harus berkontribusi dalam menjaga lingkungan kita. Nah, ini jelas ya. Jadi saya ingin sampaikan ayat ini sekali lagi, karena tadi kita nggak sadar bahwa ternyata buang sampah pada tempatnya kita merasa sudah menyelesaikan masalah, padahal ternyata belum. Bahkan dalam Al-Quran disampaikan, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Dalam bahasa hari ini mungkin saya sampaikan, ya Allah saya sudah buang sampah pada tempatnya kok gitu ya. Tapi masih dicampur gitu ya. Ternyata kita masih membuat kerusakan tetapi sesungguhnya kita tidak sadar. Nah, sehingga hari ini saya mengajak Bapak Ibu Akang Teteh semua, ayo kita berubah sesuai ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Nah, hari ini saatnya kita hijrah, Bapak Ibu Akang Teteh semua. Kita mulai budayakan budaya baru, gerakan Kang Pisman, Less Waste, di rumah kita, di tempat kita masing-masing. Kita mulai, ini gerakan sudah jalan, alhamdulillah, ini semakin membesar, semakin banyak juga warga Bandung dan sekitarnya yang sudah mulai melakukan aktivitas ini. Nah, seperti apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi kita ingin mengajak Bapak Ibu Akang Teteh merubah akhlak kita terhadap sampah tadi ya. Bukan hanya sekedar kita kita buang sampah pada tempatnya, tapi kita naik level. Bukan hanya kumpul angkut buang, tapi kita lakukan Kang Pisman. Kang Pisman itu singkatan sebetulnya, kurangi, pisahkan, manfaatkan sampah. Kita mulai satu-satu. Nah, bagaimana cara mengurangi sampah? Jelas, yang pertama adalah kalau makan dihabiskan. Saya ingat waktu Kang Gun-Gun waktu itu ke Jerman, itu dapat cerita kata orang-orang Jerman dan orang Italia waktu itu kalau di sana makan nggak habis, itu bisa kena denda. Nah, di Indonesia kayaknya menarik juga tuh kalau bisa kita terapkan gitu ya. Nah, jadi makan dihabiskan. Yang kedua, kita kurangi menggunakan barang-barang sekali pakai. Contoh kalau minum, sebisa mungkin kita kurangi penggunaan minuman kemasan. Kita pakai tumbler, kalau makan juga pakai misting. Jadi kalau kita beli makanan, punten misalkan beli seblak lah dan lain-lain, udah pakai misting kita aja, jadi nggak perlu pakai bungkus lagi. Termasuk juga tas belanja. Tadi kan salah satu sampah yang banyak adalah kantong kresek. Seperti kecil, tapi ketika bayangkan Bapak Ibu Akang Teteh sehari di Bandung ada berapa ratus ribu transaksi, misalkan semua menggunakan kantong kresek, dikalikan setahun, ini berapa banyak, berapa juta, berapa puluh juta ini sampah yang akhirnya dihasilkan dari kantong kresek. Sehingga kita mengajak Bapak Ibu Akang Teteh, ayo kita gunakan tas belanja yang bisa dipakai berulang-ulang. Jangan gunakan tas belanja yang sekali pakai. Kalaupun mau pakai tetap kresek, gunakanlah berulang-ulang. Jadi kalau belanja ke Alfamart, Indomaret, Yomart, ataupun MQ Mart, ya DT Mart, semua yang Mart-Mart itu ke warung-warung, sebisa mungkin kita gunakan tas belanja sendiri. Lalu juga sama kita kurangi penggunaan sedotan. Gitu. Ini salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan, bagaimana kita mengurangi kemasan-kemasan sekali pakai. Sekali lagi, seperti enteng, tapi kalau ini dilakukan bareng-bareng luar biasa hasilnya. Begitupun juga sama, seperti enteng, tapi kalau kita tidak mengindahkan ini, ternyata bahayanya juga luar biasa. Ini sedikit film tentang bahwa small thing ini big impact gitu. Ini kita lihat sama-sama. Kantong kresek, satu seperti sederhana. Tapi ketika banyak jumlahnya, ini luar biasa. We discard 5 kilograms of plastic, paper, and other disposables every second. Yang salah bukan plastik. 300 kilograms every minute. And 19,000 kilograms every hour. The problem will only get bigger and
bigger and bigger. Terbukti hari ini sudah jadi masalah. Question di is, dunia. Bukan hanya di who's going to face it? Say yes to reusables. Say yes to waste less. Nah, hari ini saya juga ingin buktikan bagaimana menerapkan ayat ini dengan akhlak yang tepat terkait sampah. Jadi insya Allah Bapak Ibu Akang Teteh, Allah itu hakul yakin ayatnya benar dan kita akan buktikan bahwa dengan mengelola kebersihan dengan baik, maka ayat ini akan saya buktikan ini benar. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada itu yang namanya sampah sebetulnya harusnya. Mari kita sama-sama buktikan. Nah, jadi ini kata kuncinya adalah kita harus mau memisahkan sampah sejak dari rumah. Ketika kita melakukan ini, maka otomatis insya Allah tidak akan ada sesuatu yang jadinya sia-sia. Kita akan buktikan. Nah, ini saya ingin ngajak Bapak Ibu mencoba berpikir kira-kira berapa jenis ya misahin sampahnya gitu ya. Kan akhirnya wah 2 lah 3. Nah, ini luar biasa. Kita malu juga nih belajar dari Jepang ya. Jepang ini memang terkenal dengan kebersihan yang luar biasa. Ini salah satunya bagaimana mereka mengelola sampah di salah satu desa. Desa ini menjadi rujukan sebagai disebut namanya Zero Waste Town. Jadi kota bebas sampah. Kenapa? Karena mereka sudah memisahkan sampah sejak dari rumah dan yang luar biasa jenis sampah yang dipisahkannya sangat banyak. Kita lihat sama-sama berapa jenis mereka memisahkan sampah di sana. Kita tebak-tebakan berapa jenis ya, kita lihat sama-sama. In this small Japanese town, residents take the concept of recycling very seriously. アルミ缶、スチール缶、スプレー缶、ペットボトルのキャップ。 Lihat berapa jenis? They Ternyata separate mereka their trash memisahkan into sampah a whopping 34 jenis. categories. Luar biasa. 鏡、金属、電球、蛍光灯、バッグ、段ボール、新聞、折り込みチラシ、雑誌。 Welcome to Nama Kamakatsu, desanya Japan, the zero waste town. Nah, Bapak Ibu ini Kang Teteh, kita lihat bagaimana di rumahnya mereka sampah dipisahkan dengan berbagai jenis. Karena plastik juga ada jenisnya, termasuk luar biasa. Sebelum dibuang dicuci dulu. Kan akhlak ya kalau buat kita gitu ya. Nah, kita lihat Hatsui Katayama bahwa diligently dalam satu separates the waste kemasan itu according to kadang-kadang jenisnya Kamakatsu's beda-beda. Kita lihat rigorous bagaimana zero waste akhlak program. terhadap sampah kertas, kardus, diliput dulu. Lalu dalam satu botol ini pun ada berbagai jenis tipe sampah. Plastiknya beda-beda. Ada tipe PET-nya, ada tipe lainnya. In the very Nah, ini beginning, ada tipe so kemasannya, Kamikatsu gitu ya. was doing it open incineration, but people could see that's really hurting the environment, at the same time the health of the people. So zero waste was created. Since the program began in 2003, 80% of the town's garbage gets recycled, reused, or composted. The rest goes to a landfill. But by 2020, the goal is to be 100% zero waste. これ牛乳のパックとか、これもみんな根っこに持って Jadi kalau di sana warga membuang sendiri ke tempat pembuangan sementara sampahnya TPS. Kalau kita kan di Bandung mungkin diangkut oleh petugas ya. Nah, tapi sudah harus terpisah ここが buangnya ガラス類。 seperti ini. Kita lihat. Dan pada awalnya memang 分別も大変やけども、カンカンにしても全部中を洗って処分せないといけないっていうのも大変やし、めんどくさいし、最初これがちょっと抵抗がありました。It's been very tough in the way to gain the understanding of the people. Of course, when they had to separate garbage into 34 categories, which is massive, it's really like just tough. Residents must wash, clean, sort, and then bring all of the materials to the city's recycling center, where monitors such as Kazuyuki Kiyohara make sure it's being done properly. Nah, berapa jenis kita memisahkan sampah agar ayat Ali Imran 191 ini bisa kita amalkan? Yang pertama adalah kita mengajak kalau di Kota Bandung 3 jenis sampahnya. Ini biar kita bisa amalkan ayat yang tadi. 3 jenis itu, yang pertama adalah sisa makanan dan tumbuhan, atau kita sebut namanya organik gitu ya. Yang kedua adalah sampah yang masih bernilai, bisa didaur ulang. Contohnya kertas, kardus, kaleng, gelas, botol plastik. Yang berikutnya adalah sampah lainnya. Nah, biasanya selama ini kan kita campurin semua jadi sampah lainnya. Tapi hari ini kita coba pisahkan minimal 3 jenis. Bahkan dengan, nah ini Kang Pisman tadi ya, Kang kurangi, kita sudah sampaikan tadi. Yang kedua pisahkannya 3 jenis. Nah ini nyambung nanti dengan MAN.
ketika dipisahkan maka sampahnya bisa kita manfaatkan. Nah, namun terus terang kalau untuk Bapak Ibu, Akang Teteh, teman-teman lingkungan Darut Tauhid, karena kesadaran kebersihannya sudah di atas rata-rata orang kebanyakan gitu ya, saya sih ngajaknya jangan 3 gitu, saya ngajaknya 4 jenis. Ini juga kami sampaikan ke Yayasan Darut Tauhid yang juga langsung menerapkan di kawasannya. Jadi kita ngajak 4 jenis kita pisahkan. Yang pertama adalah sisa makanan dan tumbuhan. Yang kedua sampah yang bisa didaur ulang. Nah, ini yang ketiga tambahannya. Sampah kresek atau plastik kemasan. Ini kita pisahin sendiri. Nah, baru yang keempat adalah sampah lainnya. Baik, kita akan buktikan bagaimana dengan menerapkan ini, maka insya Allah tidak ada yang jadi sampah. Yang pertama adalah sisa makanan dan tumbuhan. Nah, ini yang paling bikin jijik dorok bau. Nah, sebetulnya ternyata sederhana Bapak Ibu Akang Teteh. Rumusnya adalah sampah ini kan berasal dari alam. Berasal dari alam, maka kembalikan ke alam lagi. Saya nyebutnya sedekah sampah organik ke alam. Kenapa? Karena sebetulnya tanah-tanah di halaman rumah, di kota Bandung, ataupun lingkungan sekitar butuh sampah ini. Jadi kalau Bapak Ibu Akang Teteh kembalikan sampah organik ini ke alam, bisa bentuknya lewat lubang, bisa lewat biopori, dan lain-lain, maka sebetulnya itu nanti akan didaur ulang secara alami oleh alam. Jadi kompos secara alami. Dan itu bermanfaat sekali. Kenapa? Tanah yang mengandung sampah organik, maka dia itu akan menyerap air lebih banyak dibandingkan yang tidak ada sampah organiknya. Makanya wajar saya rasa kenapa di Indonesia hari ini banyak kota-kota yang akhirnya kekurangan air tanah karena sampah organiknya tidak ada di halaman rumahnya, dan itu membuat daya serap airnya jadi tidak optimal begitu ya. Yang kedua juga muka air tanah makin lama makin habis karena tadi airnya tidak terserap. Wajar akhirnya juga gampang banjir. Nah, itu caranya. Jadi sampah sisa makanan dan tumbuhan kembalikan ke alam. Caranya bisa bikin lubang, bisa pakai kompos, bisa pakai biopori atau komposter yang mau lebih advance. Yang penting adalah kita kembalikan ke alam, jangan dibuang lagi ke petugas. Yang kedua adalah sampah yang bisa bernilai. Nah, ini mah enak karena banyak yang cari sebetulnya sampah anorganik daur ulang ini. Kita bisa bikin unit bank sampah atau sedekah sampah atau dibikin jadi produk-produk recycle. Nah, sampah yang ketiga ini sampah ekobrik. Ekobrik itu adalah salah satu teknik yang sederhana. Jadi Bapak Ibu Akang Teteh pakai botol minuman bekas, itu dimasukkan sampahnya, dipadatkan. Ini satu botol ini bisa sampai ratusan kresek dan juga ratusan kemasan yang dipadatkan. Dan ini nanti si ekobrik ini bisa dimanfaatkan lagi. Nah, baru yang terakhir yang dibuang ke petugas itu jadi hanya residu saja. Nah, jadi nanti yang dibuang itu cuma yang ini nih, hanya residu. Dan insya Allah kita pemerintah Republik Indonesia juga sedang membuat program sampah jenis ini itu nanti akan diolah untuk menjadi energi listrik. Jadi kalau ini kita kerjakan dengan baik, akhlak kita dipisahkan sampahnya, lalu kita manfaatkan, maka terbukti ayat Ali Imran 191 tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabar, itu terbukti. Tidak ada yang sia-sia, semua dimanfaatkan. Nah, ini tadi ya manfaat menyerahkan sampah ke alam ya, memberi nutrisi, lalu sampah jadi lebih bisa menyerap air dan memberi kehidupan. Nah, ini beberapa metodenya mungkin nanti bisa dicari, banyak kok di internet gitu ya. Pilihan-pilihannya. Yang penting ini, jangan lagi buang sampah sisa makanan dan tumbuhan kita ke petugas kebersihan. Begitu. Nah, dan ini kalau ini dijalankan, maka kan tadi ya, yang dibuang ke petugas sebetulnya hanya sampah jenis yang ini. Jadi akhirnya ini tidak akan membebani TPA juga. Dan ini sudah kita lakukan di beberapa tempat di Kota Bandung. Alhamdulillah ini salah satu contohnya bagaimana RW-nya langsung menerapkan Kang Pisman, sampah sisa makanannya dipisahin lalu diolah. Nah, kebetulan kalau di sini kita mengolahnya menggunakan salah satu makhluk hidup. Jadi ada teknologi baru namanya Black Soldier Fly. Jadi sampah makanan itu jadi makanannya maggot. Belatung sih maggot itu. Tapi belatung ini ternyata protein tinggi, bisa jadi pakan ternak. Nah, ini dilakukan di salah satu kawasan RW 2 Cipamokolan. Kelihatan di sini sampah yang dibuang ke TPA-nya makin berkurang dari hari ke hari gitu ya dengan menerapkan ini. Dan bayangkan kalau ini dilakukan oleh seluruh warga, maka kan akan menjadi solusi juga bagi permasalahan sampah yang hari ini semakin hari semakin penuh TPA-nya begitu.
Demikian Akang Teteh, Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Silakan, ini saya juga memaintain beberapa akun-akun Instagram yang mudah-mudahan bisa memberikan informasi lebih jelas. Ada Instagram saya sendiri @gungunsaptari, ada @kangpisman, ada @westcycle_indonesia, dan juga ada akun Instagram @leswaysip. Silakan follow, info-info lebih detail ada di akun tersebut. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Jalan-jalan ke Sukasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Gun yang sudah menyampaikan pemateriannya ya, Masya Allah sekali. Ternyata tidak kita sadari, kita melakukan kezaliman terhadap makhluk-makhluk Allah ya, tadi membuang sampah sembarangan, tidak memilih sampah. Jadi jika kita ingin dijaga oleh lingkungan, maka kita harus menjaga lingkungan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, boleh nih untuk ayah bunda serta sahabat-sahabat semua, jika ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Kang Gun, boleh raise hand terlebih dahulu. Dan ayah bunda juga bisa menulis pertanyaannya di kolom Q&A, dan insya Allah nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Nah, ayah bunda, untuk peserta terbaik yang beruntung, baik itu peserta terbaik atau penanya terbaik, akan mendapatkan door prize atau hadiah ya. Kira-kira apa ya hadiahnya? Ada deh pokoknya, untuk peserta yang beruntung akan mendapatkan door prize. Saya cek dulu ya apakah sudah ada yang raise hand. Cek operator apakah sudah ada yang raise hand. Nah, sambil menunggu yang raise hand ya. Jadi di DT ini juga. Oh, sudah ada, Pak. Sudah ada yang raise hand? Ada yang raise hand, Bu. Oh, silakan Ibu dibuka. Di mute, Bu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, boleh ya karena atas nama Bapak siapa ini ya? Pak Sudirman dari Bogor. Baik. Wah, baik karena sudah ada yang raise hand ya, sudah ada yang bertanya kepada Pak Sudirman, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Pak Deden ya, maaf namanya. Pak Gugun ya, ya. Siapa? Ya, saya tertarik sekali dengan program pemilahan sampah ini dan sangat bagus untuk diterapkan di kalangan santri atau siswa ya. Dan anak saya juga di rumah selama PJJ atau belajar di jarak jauh ini, selama di rumah saya selalu mengingatkan kepada anak saya untuk memilah sampah antara yang organik dan anorganik yang minimal itu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dari pihak pemerintah, maksudnya dari tingkat pusat gitu, kalau memilah sampah di rumah itu kan masih tingkat rumah tangga begitu ya. Apakah sudah ada tindak lanjut sampai tingkat hilirnya gitu? Sebab kan walaupun kita melatih anak untuk memilah-milah sampah di rumah, termasuk kita juga membiasakan sebagai orang tua, tapi manakala diangkut di tempat sampah kemudian digabung lagi kan sia-sia rasanya. Itu kan berarti kan harus ada tindak lanjut ke arah hilirnya itu terus dipilah sampai di pengolahan sampah itu diproses gitu. Sehingga tidak sia-sia. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kamu langsung dijawab ini? Atau dikumpulin dulu? Langsung dijawab. Langsung dijawab aja ya? Ya, betul. Jadi yang pertama sebetulnya kalau dari sisi regulasi sudah ada, Pak. Jadi sebetulnya di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, lalu juga di Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018, sebetulnya ini wajib sebetulnya memisahkan sampah itu. Nah, hanya memang di lapangan salah satu kendalanya adalah saat ini pemerintah belum sanggup melayani langsung sampai ke rumah, karena kan itu biayanya besar sekali ya. Jadi
Saat ini pemerintah baru sanggup menunggu dari TPS ke TPA. Jadi nanti dari rumah ke TPS itu dilakukan oleh masing-masing warga kolaborasi dengan RW biasanya. Betul, memang masalahnya ada di sana Pak. Masalahnya ada di kadang-kadang petugas RW-nya. Di rumah sudah kita pisahkan, lalu oleh petugas itu dicampur kembali. Nah ini memang jadi kendala. Nah kita di Bandung sedang jalan, jadi kita coba dampingi RW-RW yang siap untuk menerapkan Kang Pisman ini, didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, sekalian petugas RW-nya juga diedukasi. Dan itu alhamdulillah di beberapa kawasan sudah belasan yang kita coba bina itu berhasil. Jadi petugas RW-nya mau, dia melakukan pemisahan sampah dan akhirnya malah jadi seneng karena sampahnya jadi nggak kotor gitu ya. Dia bahkan bisa ngambilin sampah-sampah yang bernilainya juga nggak perlu misah-misahin lagi karena sudah ada gitu ya. Nah, dan sebetulnya ini prinsip juga yang terpenting adalah sampah sisa makanan dan tumbuhan sebisa mungkin jangan dibuang lagi ke petugas. Kalau Bapak Ibu Akang Teteh punya halaman, itu kembalikan ke halaman rumah masing-masing. Saya di chat itu share ada link, silakan Bapak Ibu Akang Teteh boleh lihat di situ lengkap film, ada sekitar durasi 8 menit. Itu kebetulan di rumah saya sendiri, saya langsung mengajarkan bagaimana sih menerapkan Kang Pisman atau Less Waste ini di rumah masing-masing. Ada filmnya ya, kalau mau searching di YouTube judulnya Work From Home Minim Sampah. Work From Home Minim Sampah, itu linknya sudah saya share di grup gitu ya. Nah yang kedua, bagaimana penanganan sampah medis di tingkat rumah tangga. Nah ini betul, memang saat ini kita belum menyiapkan sistemnya secara khusus karena pada kenyataannya masih dicampur ya oleh kita. Nah sederhana sih sebetulnya untuk sampah medis. Yang pertama adalah sebelum dibuang itu pastikan diproteksi dulu gitu ya. Memang baiknya sih kolaborasi dengan rumah sakit setempat ya. Jadi sampah-sampah jenis obat-obatan atau sampah bahaya itu nanti berkolaborasi dengan rumah sakit sehingga nanti dibuangnya lewat jalur rumah sakit. Mungkin saya belum paham tuh rumah sakitnya bisa ada charge biaya atau enggak, tapi yang jelas kita jadi tidak membahayakan. Nah bagi sampah masker, Bapak Ibu Akang Teteh ini kan banyak yang menggunakan masker. Pesan saya adalah sebelum dibuang pastikan disterilisasi dulu. Caranya sederhana kok, direndam atau dicuci dengan air sabun. Sesederhana itu. Lalu yang kedua, kalau bisa dibuangnya dalam kondisi yang rusak. Jadi dirusak saja dulu Pak. Kalau masker misalkan digunting dulu. Takutnya kalau dibuang dalam kondisi utuh, ada yang iseng gitu ya. Mereka ambil lagi, didaur ulang, dijual lagi kan bahaya begitu ya. Mungkin begitu. Oh iya, ini ada juga yang tanya tentang share akun IG ya. Jadi akun IG-nya silakan kalau mau di-follow, saya sambil ketik juga ya. Ini akun IG saya sendiri, @gungunsaptari. Lalu ada akun Kang Pisman. Lalu ada akun Waste Cycle Indonesia. Lalu juga ada akun Less Waste. Dan juga boleh juga akun PD Kebersihan juga bisa di-follow, PD Kebersihan BDG, dan akun BID Kebersihan DLHK. Ini beberapa akun yang di Kota Bandung yang memang kita lakukan untuk edukasi begitu. Nah ini juga sama nih pertanyaan dari Rame Sazaila ya, tentang mensosialisasikan sampai level bawah. Betul, jadi memang ini PR-nya dilakukannya tidak bisa lewat Zoom meeting saja, memang ini biasanya harus ketemu secara fisik dan itu yang dilakukan oleh wilayah sekarang. Jadi saat ini Mang Oded, Wali Kota Bandung, itu sedang gencar ketemu dengan para camat, para lurah, dan para RW untuk mensosialisasikan konsep ini. Kemarin saya dapat cerita juga Pak Wali Kota mengumpulkan seluruh sekretaris kecamatan se-Kota Bandung untuk juga menjelaskan tentang upaya penerapan ini. Dan untuk anggaran pun, kalau untuk Kota Bandung sebetulnya kita sudah ada namanya PIPPK. PIPPK ini kan dialokasikan kalau di Bandung itu kalau saya tidak salah angkanya di 100 juta per tahun per RW. Nah itu harapannya sebagian dari anggaran itu digunakan untuk sarana-sarana pengolahan sampah di level wilayah. Hanya memang ya balik lagi karena situasi COVID hari ini memang ini terkena dampak bab ini juga. Jadi anggaran pun jadinya tidak bisa dialokasikan untuk itu secara optimal. Jadi saat ini kita baru sosialisasi dulu. Minimal pemahamannya dulu nyampe. Masyarakat yang sudah punya biaya sendiri bisa melakukan sendiri. Sementara dari pemerintah kita terus melakukan upaya-upaya ya paling lambat mudah-mudahan tahun depan.
semua RW di Kota Bandung bisa punya sarana prasarana pengelolaan sampah di level kewilayahan begitu. Baik, silakan ya jika ada yang ingin bertanya lagi secara langsung boleh raise hand terlebih dahulu. Operator, apakah sudah ada yang raise hand lagi? Pak Nurdin, sudah ada yang raise hand lagi? Belum ada Bu untuk sementara. Oh, belum jadi. Saya bacakan yang dari Q&A aja ya. Q&A Bu. Oh, ini tentang punishment dan reward ya? Ya, ini dari Teh Nina ya, Teh Nina Nurlina ya. Ya, jadi betul. Jadi memang ini butuh kolaborasi dengan masyarakat gitu ya. Jadi saat ini programnya kalau kami di Bandung memang masih tahap edukasi, kampanye ya. Kampanye masih mengajak kayak dakwah lah. Dakwah juga kan ada fase ngajaknya dulu. Nah, tapi mudah-mudahan target kami di pemerintah Kota Bandung mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan lah. Ketika sarana prasarananya siap di level kewilayahan, infrastrukturnya dari mulai nanti pengolahan sampahnya, petugasnya sudah terkondisikan, terkoneksi dengan pemerintah dan lain-lain, maka mimpi saya adalah salah satunya akan sampai satu titik di mana kalau masyarakat tidak memisahkan sampahnya, maka sampahnya tidak akan diangkut gitu ya. Nah, jadi akhirnya kan dipisahin sampahnya dan sampahnya itu sudah siap. Si petugasnya udah siap kalau sampahnya dipisah mau diolahnya di mana, dimanfaatkan jadi apanya udah siap semua sistemnya gitu. Jadi saat ini kita baru membangun awareness-nya dulu nih. Termasuk lewat forum hari ini, pertemuan sekarang juga mudah-mudahan itu semakin meningkat. Jadi yang sudah punya kesadaran mau melakukan, sekali lagi silakan tonton film YouTube yang sudah saya share di link sebelah kanan. Ada di akun YouTube @gungunsaptari gitu ya, itu silakan ditonton, ada video tentang bagaimana mengelola sampah di rumah tanpa harus menunggu pemerintah begitu. Baik, saya akan bacakan pertanyaan di Q&A yang selanjutnya ya. Jadi ada dari Anonymous Attendee. Assalamualaikum, mohon maaf izin bertanya untuk sampah seperti plastik dan kertas-kertas bekas, apakah ada tempat untuk menyetorkannya di daerah Bandung? Terima kasih. Ya, jadi ini ada dua. Kalau untuk tergantung mau bank sampah atau sedekah sampah. Kalau sedekah sampah ini ngasih ya. Kalau sedekah sampah ini ngasih. Jadi kalau sedekah sampah mah gampang, tinggal bawa ke TPS, itu banyak orang yang pengen. Atau punten ke petugas kebersihannya juga boleh, ke pemulung juga boleh sebetulnya. Mereka akan terima dengan senang hati sampah-sampah jenis plastik, kertas bekas gitu ya. Karena itu punya nilai rupiah. Tapi kalau mau bank sampah, nah memang ini harus cari unit-unit terdekat. Kita lagi update, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa update lokasi bank sampah se-Kota Bandung. Saat ini ada di akun, di website bebassampah.id semua atau belum. Yang jelas kalau kebingungan untuk unit bank sampah bisa mengkontak kantor kami PD Kebersihan saja langsung atau lewat direct message @pdkebersihan_bdg begitu. Dan ini ada pertanyaan juga, bagaimana kalau nggak punya lahan untuk pengolahan sampah organik? Nah, betul, kalau untuk yang ini memang harus kolaborasi dengan RW, dengan lurahnya. Jadi nanti kita nyari lahan yang agak luas, maka di situ nanti dibuat untuk pengolahan sampah secara komunal. Apakah lewat kompos atau misalkan mau dibikin jadi ada maggot tadi ya, maggot black soldier fly, itu banyak tuh di YouTube. Bagaimana sampah ini jadi makanannya maggot dan maggotnya jadi protein. Kami juga di Bandung lagi kembangkan namanya konsepnya waste to food. Waste to food itu sampah nanti diolah dengan maggot, maggotnya jadi pakan, pakannya digunakan untuk ternak, ternaknya bisa kita manfaatkan. Ini sudah jalan di Sukamiskin, alhamdulillah. Jadi selain mengurangi sampah, tapi warga setempat juga jadi dapat manfaat dari makanannya. Bentuknya beda-beda tuh. Ada yang telur, ada yang ayam, ada yang ikan gitu ya, ada yang lele begitu. Jadi memang kalau untuk yang nggak punya lahan ini harus kolaborasi dengan kelurahan ataupun RW setempat untuk membuat sistem pengolahan sampah komunal. Nah, untuk Tetra Pak, sampah Tetra Pak ini kami sudah menerima. Jadi bisa sekarang Bapak Ibu Akang Teteh sampah jenis Tetra Pak tuh kayak kardus ya, kardus karton susu kayak gitu tuh. Dulu kan emang nggak bisa didaur ulang, kalau sekarang sudah bisa. Jadi tinggal dikumpulkan saja, boleh diberikan ke pemulung atau kalau dalam jumlah yang banyak
nanti bisa dikoordinasikan dengan bank sampah setempat. Kami dari PD Kebersihan menampung kok sampah jenis Tetra Pak itu, dan itu nanti didaur ulang, jadi tidak dibuang lagi ke TPA. Baik, ada lagi yang ingin bertanya secara langsung atau di Q&A? Pak Nurdin, apakah ada yang raise hand? Belum ada, Bu. Oh, belum ada ya. Ini Teh, tadi ada yang minta materi PowerPoint-nya ya. Oh iya, tadi. Saya sudah siapkan sebetulnya. Kalau di kolom chat bisa saya share, tapi ini saya lihat nggak bisa share dokumen ya ini ya. Mungkin nanti lewat panitia aja ya, nanti saya sampaikan file PDF-nya ya. Ya, siap Kang. Ayo ya Bunda, jika ada yang ingin bertanya lagi secara langsung boleh raise hand terlebih dahulu dan nanti akan dijadikan panelis oleh operator. Atau bisa juga menulis pertanyaannya di kolom Q&A dan insya Allah nanti akan kami bacakan. Dan untuk ayah bunda serta sahabat-sahabat yang beruntung nanti akan ada door prize-nya loh. Jadi ayo semangat, tetap semangat menyimak acara Smapipedia ini ya. Gimana Pak Nurdin, apakah sudah ada yang raise hand? Sekarang? Dibacakan saja di Q&A. Q&A-nya juga udah terjawab semua ya tadi, sudah terjawab semua, Masya Allah sekali. Jazakallah. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, apakah ada yang masih ingin bertanya? Boleh ya, karena waktunya masih ada. Boleh jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand jika ingin bertanya langsung atau menulis pertanyaannya di kolom Q&A. Sambil menunggu ya, izin share juga saya. Jadi di DT ini ada budaya-budaya mengenai kebersihan. Contohnya itu BRTT atau bersih, rapi, tertib, teratur. Lalu bebas komiba yaitu berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, dan bahaya amankan. Lalu TSP yaitu tahan dari buang sampah sembarangan, pungut sampah insya Allah sedekah, dan simpan sampah pada tempatnya. Jadi masih banyak ya budaya-budaya di DT juga mengenai kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Ada yang mau bertanya? Pak Harpan, silakan di. Oh, ada yang raise hand, Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oh iya. Baik, Assalamualaikum, karena atas nama Pak Harpan ya, Pak? Iya, betul. Ya, baik. Ya, baik, kepada Pak Harpan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Gungun. Begini Pak, sampai sekarang itu saya masih bingung mengenai limbah dari minyak bekas Pak. Karena masih banyak juga di limbah rumah tangga itu yang langsung ngebuang gitu aja ke polongan air gitu. Nah sekarang itu bagaimana ya Pak solusi untuk limbah minyak bekas? Mungkin begitu saja Pak. Terima kasih. Ya memang ini menarik ya. Kita juga belum membuat sistem untuk sampah jenis tersebut ya. Tapi sebetulnya kalau secara teori sampah tersebut masih bisa dimanfaatkan. Nah ini mungkin nanti saya infokan di sosial media ya. Mudah-mudahan ini saya sedang komunikasi dengan teman-teman komunitas yang memang dia mengolah limbah jenis minyak bekas itu menjadi sabun. Jadi limbah minyak jelantah kan ya. Minyak jelantah yang dimaksud ya. Kalau minyak jelantah itu bisa diolah jadi sabun, Pak. Jadi saat ini saya lagi komunikasi dengan beberapa teman-teman penggiat komunitas ini. Mudah-mudahan nanti begitu sudah siap, nanti kami umumkan. Jadi nanti si sampah jenis itu dikumpulkan gitu ya. Nah sebetulnya realnya kalau sampah jenis itu dikembalikan ke tanah aja, Pak. Paling gampang mah sebetulnya. Gitu ya. Dikembalikan ke tanah saja si sampah jenis minyak jelantahnya, karena nanti bisa didaur ulang sendiri oleh alam sebetulnya. Ini subhanallah, Allah menciptakan alam ini luar biasa sebetulnya. Cuma salahnya kita sampah itu dibuang gitu. Harusnya dikembalikan ke alam begitu. Baik, terima kasih kepada Pak Gungun yang sudah menjawab pertanyaannya ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh ya. Boleh di Q&A atau boleh raise hand dulu. Kalau
Sambil menunggu ya, saya izin bertanya, bolehkah? Enggak, silakan. Kan di rumah saya itu orangnya banyak ya, jadi nggak cuma satu rumah aja gitu. Terus sampahnya itu jadi susah ngolahnya itu. Jadi mau misah-misahin sampah itu susah banget, soalnya orangnya banyak. Gimana itu buat ngatasinnya? Ya, Kasih. makanya kata kuncinya sebetulnya adalah harus paham dulu kenapa harus misahin sampah gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan filosofinya bahwa ini bukan cuman sekedar memisahkan sampah, tapi kita sedang melaksanakan salah satu ibadah, yaitu mengamalkan ayat Ali Imran 191. Yang kedua juga kita sedang memerankan misi sebagai khalifah gitu ya. Nah, jadi memang tentu pada awalnya edukasi dulu, dakwah. Di sini kan akhirnya dakwah ya. Jadi saya juga sedang posisi dakwah di bidang lingkungan gitu ya. Nah, memang harapannya ke depan bukan hanya dakwah, tapi juga bagaimana dengan aturan. Kan Islam itu ditegakkan ajaran agama itu dengan ajakan, tapi juga ada yang memang itu dengan hukum fikih. Haram, halal gitu kan langsung tuh ya. Nah, saat ini memang kita bertahap. Nah, mudah-mudahan mohon doanya agar sistem di pemerintahnya juga makin baik sehingga nanti sistemnya bisa sampai ke ujung. Jadi nanti sampah tadi kalau misalkan nggak dipisahin, ya maka otomatis nggak akan nggak akan diangkut. Nah, dengan begitu kan akhirnya dipaksa gitu. Memang kadang-kadang orang Indonesia butuh gitu sih. Bukan hanya cukup dengan dengan himbauan, tapi juga dengan paksaan. Tapi kan tentu bertahap begitu. Jadi saat ini memang posisinya kita lebih ke yang mau ayo kita mulai berdakwah ataupun juga mulai mengamalkan ayat Allah dengan melakukan Kang Pisman. Jadi tadi aja Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan sampah. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Ini saya akan Saya bacakan sempat lagi share ya. juga ini link Google Drive, mudah-mudahan bisa diakses di chat untuk yang mau dapet ininya ya, slide-nya ya. Mudah-mudahan bisa diakses, kalau nggak bisa nanti saya kirim via panitia ya. Ada pertanyaan lagi ya dari Q&A ini, tadi belum sempat terjawab. Punten, mohon izin bertanya, bagaimana pengelolaan sampah atau limbah dari rumah sakit yang selama ini seringkali tidak terkoordinasi dengan baik, padahal tingkat bahayanya sangat tinggi karena selama ini hanya sampai ke pengumpul saja. Ya, jadi untuk rumah sakit itu ada sistemnya, jadi ada aturan tersendiri, dan saat ini kalau untuk rumah sakit itu nggak bisa sembarangan, jadi wajib diangkut oleh pengelola khusus, pengelola limbah B3. Kategorinya kan masuk B3 ya, limbah medis itu. Khusus yang sampah dari rumah sakit. Jadi sebetulnya kalau dari rumah sakit relatif sudah lebih aman. Nah, justru memang yang kami khawatir ini yang dari rumah tangga ya. Kayak bekas masker, kan itu masih kadang-kadang dibuangnya dicampur dengan sampah jenis yang lain. Makanya tadi saya mengajak kalau yang mau buang sampah medis seperti masker dan lain-lain itu kalau bisa dinetralisir dulu atau disterilisasi dulu. Cara paling sederhana adalah direndam pakai sabun. Misalkan 15 menit aja direndam pakai sabun, dicuci, itu sudah mati insya Allah virus-virusnya. Lalu yang kedua dirusak dulu. Yang ketiga kalau memang mau dibuang dalam kondisi apa adanya, kalau bisa dibungkus. Jadi tidak tersebar kemana-mana kalaupun ada masalah resiko. Memang idealnya itu juga sama dikelola dengan metode khusus. Jadi nanti nggak akan dibuang ke TPA kalau sampah jenis itu, tapi dibuangnya dibakar biasanya. Dibakar pakai insinerator teknologi tinggi. Nah, di sini juga ada pertanyaan, apakah membakar sampah itu solusi yang baik? Kalau membakar sampahnya dengan teknologi tinggi, maka itu aman. Karena suhunya itu kemungkinan di atas 1000-2000 derajat. Itu aman. Tapi kalau kita membakar sampah di halaman rumah, ini bahaya. Dan itu tidak boleh dari sisi aturan. Kenapa? Karena membakar sampah tidak sempurna, suhunya tidak di atas 1000 derajat, atau pembakaran yang tidak sempurna tadi, itu berpotensi menghasilkan gas namanya dioksin. Nah, gas dioksin ini karsinogenik, dia pemicu kanker. Jadi Bapak Ibu Akang Teteh mulai hari ini memang sebisa mungkin tidak lagi membakar sampah begitu. Baik, terima kasih Kang Gun-Gun. Ya. Saya izin bertanya lagi ya. Kan di SMA DTBS Putri ini kita juga sudah melakukan program less waste ya, atau zero waste, kayak bawa misting, bawa tote bag, bawa tumbler gitu kan, kalau buat jajan. Terus di asrama juga ada petugas berseka gitu. Petugas berseka itu kayak buat ngecek kebersihan kamar. Terus nanti kalau kamar yang paling bersih dapat reward gitu. Nah, mungkin dari Kang Gun-Gun ada tips atau solusi gitu atau saran buat SMA DTBS Putri untuk menunjang program Zero Waste ini.
Ya, jadi tadi sebetulnya sudah melakukan ya kan, rumusnya Kang Pisman aja kok sederhana. Kang, bagaimana kita menciptakan budaya di sekolah kita berusaha mengurangi sampah. Jadi budaya tumbler, itu kan budaya kurangin sampah. Yang kedua tadi, sebisa mungkin budaya pisahkan sampahnya juga harus terbangun. Nah, yang terakhir adalah manfaatkan sampah. Jadi sebisa mungkin setelah sampah dipisahin, yang sisa makanan dan tumbuhan tuh jangan dibuang lagi ke petugas. Kalau bisa, kan kalau sekolah biasanya halamannya luas ya. Coba dikomposkan saja gitu di halaman sekolah gitu ya, pakai sistemnya, atau silakan nanti nonton film YouTube yang saya share juga banyak ya bagaimana mengolah sampah organik. Lalu yang kedua, jadi unit bank sampah juga si sekolahnya. Jadi nanti sampah-sampah yang bernilai seperti kardus, kertas, kaleng, gelas, botol plastik itu jadi nilai rupiah juga gitu. Nanti dikoneksikan dengan petugas pengepul atau pengumpul sampahnya, atau juga boleh dengan PD kebersihan, atau juga di lokasi setempat biasanya ada kok yang cari sampah jenis itu, nanti diambil secara rutin misalkan sebulan sekali, itu kan jadi nilai rupiah. Itu bisa jadi nambah kas sekolah, meskipun jumlahnya mungkin nggak akan terlalu besar ya, tapi bisa jadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan lagi. Sehingga yang dibuang itu hanya sisanya saja. Nah itu, jadi saya kalau ada satu tempat yang pengen mempraktekkan Kang Pisman atau Less Waste, kita challenge. Yuk sebelum menerapkan dengan setelah menerapkan berapa sampah yang dibuang ke petugasnya. Harusnya itu berkurang luar biasa. Sampah sisa makanan tumbuhan aja itu setengahnya jumlahnya. 50%. Jadi kalau kita menerapkan Kang Pisman dan Less Waste, udah setengahnya sampah nggak usah dibuang. Lalu yang kedua, sampah jenis plastik, kertas, kardus, kertas, kardus, kaleng, botol plastik itu biasanya angkanya di sekitar 10 sampai 25%. Jadi kalau itu sudah kita lakukan, itu sampahnya biasanya itu jadi cuma 30% saja. Ini kan luar biasa kalau bicara angka tontonan ya. Seperti kecil, tapi ketika angkanya tonase, itu kan jadi besar solusinya gitu ya. Nah itu mungkin. Terima kasih Kang Gun-Gun. Lalu ada lagi nih yang bertanya di chat. Dari Ahmad Nurul. Izin bertanya, apakah sampah kotoran hewan terutama kuda, apakah bisa dijadikan biogas atau apa gitu supaya bermanfaat? Atau pupuk yang lain maksudnya biar bermanfaat? Kasih. Ya, jawabannya iya. Jadi sampah kotoran hewan itu kan oleh sebagian petani memang digunakan sebagai pupuk organik kandang ya, pupuk kandang disebutnya kan. Memang itu bagus banget. Nah, atau yang kedua juga ada teknologinya namanya biodigester. Silakan searching ya, biodigester. Jadi si sampah jenis itu kan biasanya ngeluarin gas, namanya gas metan. Nah, gas itu kalau pakai alat biodigester itu bisa ditangkap dan itu bisa juga jadi digunakan untuk masak atau juga dipakai buat untuk listrik gitu ya, tapi listrik yang skala kecil. Nah, itu sudah ada teknologinya namanya biodigester. Ini Pak, katanya ada yang bertanya lagi dari Ramesh Shazaila. Videonya Pak Gun-Gun mengenai sampah yang tadi membesar dan menggulung tadi itu sangat menarik dan menginspirasi. Mohon kiranya agar bisa di-share, hatur nuhun. Diminta Video share yang video. mana ya, Punten? Yang ini katanya tadi yang mengenai sampah yang jadi membesar dan menggulung tadi. Oh, yang tadi yang iya. besar itu. Saya mungkin Bapak Ibu Akang Teteh boleh langsung aja dicari di YouTube ya. Itu ada, saya udah bikin channel namanya Gun-Gun Saptari. Di situ banyak film yang saya simpen berkaitan dengan sampah. Apa yang saya sampaikan ini sebagian ada filmnya di sana, termasuk rekaman materi saya bicara 1 jam pun ada di filmnya yang agak panjang. Termasuk ada film Kang Pisman juga yang durasi pendek, film kartun 3 menit, itu juga ada di sana. Jadi insya Allah silakan di-follow saja di akun YouTube saya. Belum jadi YouTuber profesional ini gitu ya, tapi mulai menyimpan karena banyak yang bertanya. Insya Allah sudah ada di situ. Jadi banyak yang bisa Bapak Ibu Akang Teteh pelajari dari akun yang saya bikin, Gun-Gun Saptari. Di situ ada film-filmnya, ada di situ. Silakan. Baik, terima kasih Kang Gun-Gun yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ayah Bunda serta sahabat-sahabat semua. Dan terima kasih kepada Ayah Bunda serta sahabat-sahabat semua yang sudah bertanya dan saling berbagi ilmu di sini ya. Baik, karena saya mohon maaf karena waktunya sudah hampir habis, jadi saya akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Saya ulangi, saya mohon maaf karena waktunya sudah hampir habis, jadi saya akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Saya ucapkan lagi terima kasih kepada Kang Gun-Gun ya yang sudah menjelaskan materi yang sangat lengkap sekali dan insya Allah akan bermanfaat
kepada kita semua. Tadi jangan lupa ya, kalau ada yang masih ingin mencari tahu gitu, ingin melihat film-filmnya, boleh langsung di search aja di YouTube Kang Gun-Gun ya, boleh dicari. Nah, Gun-Gun saya juga Saptarik ya. Gun-Gun Saptarik kan? Ya, siap. Nah, di data juga nih ada budaya 3M, yaitu mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dan mulai dari saat ini. Karena kalau bukan dari diri kita sendiri, mau siapa lagi? Terus kalau nggak saat ini, mau kapan lagi? Terus kalau nggak bisa melakukan dari hal yang terbesar, lakukanlah dari hal yang terkecil dulu. Nah, baik, terima kasih kepada ayah-ayah bunda semua, serta sahabat-sahabat. Nah, kurang lebih sekitar 2 jam ya, Salmut menemani ayah bunda serta sahabat-sahabat semua dalam memandu acara Smapipedia bulan Oktober. Nah, akhirnya sampailah kita di penghujung acara, tapi sebelum penutupan, saya ingin menginfokan dulu, jika di antara ayah bunda ada yang ingin berinfak dan bersedekah, boleh langsung dikirim ke rekening SMA DTBS Putri dengan nomor rekening 74584 111 333 5555. Sudah tertera ya di layar masing-masing. Nomor rekeningnya boleh langsung saja. Oh iya, sebelum kita ke penutupan, boleh nih saya minta closing statement dari Kang Gun-Gun. Boleh kan Kang Gun-Gun? Ya, mangga. Ya boleh, silakan. Baik, saya ingin sampaikan satu hadis Nabi yang kurang populer sih, tapi saya sih senang banget sama hadis ini kaitan dengan kebersihan. Jadi hadisnya berbunyi, tidak akan masuk surga orang yang tidak menjaga kesucian atau kebersihan. Jadi ya mari kita menjadi ahli surga dengan menjaga kebersihan dan kesucian, salah satunya dengan melaksanakan kalau tadi saya sampaikan Kang Pisman, kita kurangi sampah, pisahkan sampah, lalu kita manfaatkan sampah kita sehingga sampah kita tidak ada yang jadi sampah. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Gun-Gun yang sudah menyampaikan closing statement-nya, diingat ya. Nah, akhirnya sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutupan. Oh iya, ada info tambahan nih Ayah Bunda. Jadi tadi ya, SMA DTBS Putri membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 dan dibukanya pada tanggal 1 November 2020. Nah, jika Ayah Bunda serta sahabat-sahabat ingin mengetahui info lebih lanjut, bisa langsung mengunjungi website ppdb.darutauhid.school.id atau bisa langsung menghubungi nomor Humas SMA DTBS Putri di nomor 0812 9931 2010. Sudah tertera ya di layar Ayah Bunda serta sahabat-sahabat masing-masing. Sudah ada nomor humasnya. Nah, ada info juga, SMA DTBS Putri masih membuka kuota santri pindahan. Jadi bagi Ayah Bunda serta sahabat-sahabat semua, jika ingin menyekolahkan anak-anaknya di SMA DTBS Putri, kami masih membuka kuota santri pindahan. Oh iya, dan tadi untuk PPDB kuotanya terbatas ya. Jadi segera mempersiapkan sebaik mungkin sebelum kuotanya kehabisan. Baik, langsung saja kita ke acara terakhir, yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara Smapipedia pada kali ini dengan ucapan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Kang Gun-Gun yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Ayah Bunda serta sahabat-sahabat semua yang sudah ikut menyimak serta mendukung dan menyukseskan acara Smapipedia pada kali ini. Salmut mohon maaf jika selama Salmut menjadi MC ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari Salmut dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salmut pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMA Darut Tauhid Boarding School Putri ini berdiri pada tahun 2017. Kami diberikan kesempatan untuk berkontribusi pada pendidikan formal yang mengacu pada kurikulum nasional, serta kami juga menyelenggarakan pendidikan yang berkurikulum khas pesantren. Karena saya suka banget belajar di sini, selain kita belajar di kelas juga, kita belajar di luar kelas, seperti belajar dari organisasi dan belajar dari ekstrakurikuler yang setiap santrinya ikuti di sini. Dengan 5 sasaran, yaitu Salimul Akidah, kemudian Sohihul Ibadah, Matinul Khuluq, Tahfizul Quran, dan Quotul Akli. Jadi 5 sasaran ini adalah harapannya profil santri SMA DT Boarding School ini. Mereka memiliki akidah yang kuat, kemudian ibadah dengan baik dan benar, akhlakul karimah, akhlak mulia berkarakter baku, memiliki hafalan Quran, serta prestatif. Solehah, Solehah, Sifa, Sif, bangun Sif. Tria, ayo. Tria, tahajud. Ada yuk, ke bawah yuk. Langsung ambil air wudhu. Alhamdulillah, saya sangat senang sekolah di sini karena saya dapat mendapat banyak ilmu, banyak pengalaman, juga banyak hal yang baru. Jadi prestasi yang saya dan teman-teman raih selama ini bukan semata-mata karena usaha kami, tapi itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dukungan dari teman-teman juga sekolah. Dan yang paling utama atas kesuksesan kami adalah doa dari orang tua kami. Kami yakin orang tua kami selalu mendoakan kami di sini. Selama saya belajar di sini, banyak sekali pelajaran berharga. Jika diperhatikan, ada satu benda yang sering kali kita jumpai ketika membeli jajanan. Yap, itu adalah plastik. Kenapa? Karena setiap kali kita jajan atau membeli sesuatu, pasti selalu menggunakan kantong plastik yang merupakan sampah non-organik. Ya, non-organik. Itu berarti setelah hanya digunakan beberapa menit atau jam, plastik itu akan langsung dibuang. Dan tentu saja, karena sangat lama untuk terurai, terjadilah penumpukan sampah plastik di mana-mana. Setiap harinya, sampah setiap kamar di asrama kami menghasilkan sekitar 2-5 kg sampah. Dan jika sampahnya digabungkan semua, bisa mencapai 26,5 kg sampah. Wah, banyak sekali bukan? Oleh karena itu, sekolah kami mengadakan sosialisasi tentang gaya hidup zero waste, yaitu gaya hidup di mana sebisa mungkin kita mengurangi pemakaian dan pembuatan plastik. Tak lupa juga menjelaskan tentang keadaan bumi kita saat ini yang sudah tercemar oleh sampah plastik. Mulai dari saat itu, kami tersadar dan mulai mencoba menerapkan gaya hidup zero waste. Mulai dari hal yang terkecil, yaitu ketika waktu jajan keluar, kami mulai dibiasakan untuk membawa tote bag, tempat makan, dan botol minum sendiri. Jadi, sebisa mungkin, kami mengurangi pemakaian plastik sekali pakai dari para penjual. Dan kami rutin melakukan penimbangan sampah untuk mengetahui berkurang atau tidaknya berat sampah perharinya. Tak lupa juga, kami saling mengingatkan jika ada di antara kami yang masih mengonsumsi plastik secara berlebih. Alhasil, sampah di lingkungan kami yang dalam 1 bulan menghasilkan 365,89 kg sampah berkurang menjadi 192,99 kg sampah. Jualan ayam. Supaya kembali mudah untuk membawanya gitu.
Kalau nggak pakai plastik jelek. Saya rasa lebih hemat karena mengurangi pengeluaran. Hematnya bagus, lebih bagus kelihatan. Dengan kita zero waste tuh, jadi kita tuh mengurangi sampah di dunia ini gitu. Ya, dan mengurangi itu kan kalau misalnya sekarang banyak binatang yang kayak yang di laut. Yang di laut biasanya itu terkontaminasi gara-gara sampah-sampah kita. Gara-gara sampah plastik. Kayak mereka tuh ngeliat plastik tuh disangkanya makanan mereka, jadi mereka makan, taunya bukan gitu. Kayak gitu. Menerapkan itu jadi berkurang sampahnya gitu. Alhamdulillah ya. Awalnya mah ribet ya kalau misalnya kemana-mana. Ya harus bawa tote bag, harus bawa tumbler, harus bawa misting. Tapi kan itu juga buat kebaikan kita gitu. Kebayang nggak sih kalau misalnya penggunaan plastik yang sampai numpuk-numpuk gitu kan ya diuraiin susah gitu. Kayak itu benar-benar ngerusak bumi banget gitu. Itu aja sih. Dengan ini, kami, SMA DTBS Putri, mengajak kalian semua untuk bergaya hidup zero waste, agar bumi yang telah Allah ciptakan dengan baik ini tidak rusak oleh perbuatan kita yang zalim. Gampang kok caranya, dengan 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, mulai dari sekarang. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. Yang sedang kalian lihat saat ini adalah suasana ketika waktu jajan keluar di sekolah kami. Jika diperhatikan, ada satu benda yang sering kali kita jumpai ketika membeli jajanan. Yap, itu adalah plastik. Kenapa? Karena setiap kali kita jajan atau membeli sesuatu, pasti selalu menggunakan kantong plastik yang merupakan sampah non-organik. Iya, non-organik. Itu berarti setelah hanya digunakan beberapa menit atau jam, plastik itu akan langsung dibuang. Dan tentu saja, karena sangat lama untuk terurai, terjadilah penumpukan sampah plastik di mana-mana. Setiap harinya, sampah setiap kamar di asrama kami menghasilkan sekitar 2-5 kg sampah. Dan jika sampahnya digabungkan semua, bisa mencapai 26,5 kg sampah. Wah, banyak sekali bukan? Oleh karena itu, sekolah kami mengadakan sosialisasi tentang gaya hidup zero waste, yaitu gaya hidup di mana sebisa mungkin kita mengurangi pemakaian dan pembuatan plastik. Tak lupa juga menjelaskan tentang keadaan bumi kita saat ini yang sudah tercemar oleh sampah plastik. Mulai dari saat itu, kami tersadar dan mulai mencoba menerapkan gaya hidup zero waste. Mulai dari hal yang terkecil, yaitu ketika waktu jajan keluar, kami mulai dibiasakan untuk membawa tote bag, tempat makan, dan botol minum sendiri. Jadi, sebisa mungkin, kami mengurangi pemakaian plastik sekali pakai dari para penjual. Dan kami rutin melakukan penimbangan sampah untuk mengetahui berkurang atau tidaknya berat sampah perharinya. Tak lupa juga, kami saling mengingatkan jika ada di antara kami yang masih mengonsumsi plastik secara berlebih. Alhasil, sampah di lingkungan kami yang